Balik lagi di JSM, berita seputar musik dan perjalanan hidup. Kali ini bintang tamu saya adalah salah satu kawan baik saya. Dia ini seorang pengamen, jadi kesehariannya dia amen ya kesehariannya ya. Udah apa ya, udah akrab sekali lah sama gitar-gitar tuh, udah ibarat keluarga bagi dia. Dan saya banyak belajar hidup sih dari dia. Ya, kita ingin dia bercerita beberapa hal yang pernah dia lewatin. Dia sempat apes lah ya, masuk penjara 2 kali karena ya gimana tuh Lin? Kesibukan apa sekarang ini Lin? Sekarang Ya sekarang masih ngamen-ngamen ya tuh? masih ngamen, Tetap. ngamen masih tetap Itu setiap pagi tuh? setiap pagi. Nanti sampingannya setelah ngamen ojek, Ojek ya? Iya, nganter-nganter nasi. nganter pesan orderan makanan Ya, itu setiap hari tuh Lin? setiap hari, Nggak ada jeda ya? nggak ada jeda. Nah, Fadli itu dari jam berapa berangkat ngamen misalnya? Jam 8 pagi standby sih di warung Itu setiap hari ya? setiap hari. Di mana kau boleh tahu? Bebalung, Oh, yang di sini belakang gubernuran. iya, beneran. Sama di Sabtu Minggu di Yugisa, Oh, berarti Senin sampai Jumat di Bebalung, Balung itu. Sabtu Minggu di Yugisa. Yugisa, Nah, suatu remige. mulai kapan mulai bener-bener ngamen tuh udah berapa lama kok? Ya, men itu sudah dari 2008 deh. Wih, main lama juga ya. Cuman waktu itu kan kebetulan karena sekolah itu lagi nggak bener, terus ikut-ikut Sempat nongkrong. sekolah juga. Sempat sekolah Sampai SMA. SMP Sampai SMP. Kelas berapa? kelas 1 Di kelas 1 berhenti tuh Lin. berhenti, terus ikut-ikut nongkrong sama pang-pang gitu. Ya. Akhirnya ikut-ikut ngamen di Udayana dulu awal-awalnya. Sampai akhirnya 2009 Ya. ikut pakai motor sama temen, apes. nggak tahu teman tuh dia bawa apa, mungkin ikut. Dia bawa narkoba lah ya. Iya, Kamu nggak tahu kalau dia bawa narkoba? nggak tahu. Terus dia ngomong sama kamu itu gimana? Maksudnya? Dia ngajaknya, ayo kita main-main. Diajak cari ke tempat rumah ceweknya gitu. Alasannya gitu. Ya? Saya begitu, saya cuma ikut sih. Kamu benar-benar nggak tahu nih kalau dia bawa Bener-bener nggak narkoba? tahu. Waktu itu apa yang dibawa? Ganja, sabu, apa? Setelah saya tahu beberapa tahun ternyata itu ganja. Ternyata itu ganja. Iya. Nah, terus kamu ketangkapnya tuh gimana nih? Keteng, kamu dijemput nih sama dia nih. Enggak, orang dia lagi nyerahin gitu, terus saya lagi duduk di warung kopi gitu. Nggak tahu, nggak ngerti apa yang mereka. Terus dia ajakin kamu. Iya, Alasan ke rumah ceweknya. saya ke rumah cewek, tapi ternyata Kamu naik nih, jalan nih. naik motor goceng. Kemana kalian tuh? Dayana. Liana. Terus sampai di titik lokasi pertemuan lah, transaksi gitu mereka. Terus kamu gimana di situ? Saya posisi lagi ngopi di warung kopi sebelah. Nggak tahu mereka apa yang terjadi, tiba-tiba rame gitu, tiba-tiba di borgol. Kamu juga ikut di borgol akhirnya? Ikut di borgol ya, bertiga. Nah, terus kamu nggak ngomong apa ya? Salah saya apa gitu. Nggak tahu, bingung. Dibawa terus ke Bawa terus ke ya, Polda, Polres Polres Mataram. Akhirnya di sana di BAP lah ya. di BAP. Nah, terus kamu ditanya tuh gimana tuh pengakuan mulai? Pengakuan saya seperti yang tadi, tapi tetap aja gitu dilolosin. Oh, nggak masuk penjara berarti? Masuk penjara, lolos ke LP. Oh, maksudnya apa pas kamu ditangkap tuh gimana perasaanmu gitu loh? Sementara kamu nih nggak tahu apa-apa gitu. Kacau sih. Nah, Kalau dulu sih waktu masih kecil tuh nggak paham ya apa itu. di SMP Ya, lah ya. sekarang saya paham kenapa seperti itu gitu. Tapi kan harusnya kamu kalau SMP kan di bawah umur. Iya, seharusnya dibawa ke dibina seharusnya kan. Ya. Tapi pada saat itu kenapa dia begitu gitu? Kok dimasukin Sel lah gitu. di sel, di Penjara. vonis. Diponis. Pada saat itu umur 17 tahun.
Oh, udah 17 tahun. Padahal di situ kan lembaga-lembaga sudah banyak kan. Iya. Seharusnya bisa itu di gimana caranya dibina atau Iya, gimana iya. dia. Masa anak sumur gitu dilolosin kayak gitu aja. Dan sementara juga Dan kamu, waktu itu sebelum ngerti, sekarang saya paham kok begitu gitu. dan itu dia pure kejebak ya, kamu dijebak Pure gitu ya. kejebak. Ya nggak tahu aja kalau temanmu ini ternyata pengedar gitu. Nggak tahu. Terus? Ngerokok juga saya belum pernah waktu itu. Belum tahu. Ya. Terus berapa lama kamu divonis? Setahun. Tahun. Jalannya 8 bulan. Itu kasus pertama gitu. Lama. Nah, saya keluar dari penjara, Padli ngapain nanti situ? Keluar dari penjara. Keluar dari penjara beberapa bulannya itu ada saudara bapak saya nawarin, mau nggak kerja di studio foto di Taliwang Sumbawa. Oh iya mau. Oh, di Sumbawa Barat. Sumbawa Barat. Oh, rumah saya. Taliwang ya. Kenapa ya? Iya. Nah, terus, Akhirnya di situ saya berangkatlah ke Sumbawa. ya memulai apa ya, Cari kerja lah. pola baru ya. Di studio foto itu selama 4 tahun. Lumayan lama. Ya. Terus, Akhirnya jenuh, kembali lagi ke Mataram. Kembali ke Mataram, sudah kerja di sana sini macam tempat kerja. Akhirnya nggak gimana ya, nggak sinkron mungkin sama hati atau gimana. keinginanmu ya. Akhirnya kembali ke Ngamen. Ya, Ke Ngamen akhirnya kembali. itu 2000 berapa tuh mulai ngamen? Yang lagi kembalinya lagi Mulai ngamen lagi. Eh. Dari Sumbawa kan ngamen, terus balik ke Mataram ngamen, kapan? 2015. 2015. Nah, kamu ngamen di mana tuh? Nggak mungkin kan di Babalong, pasti di Nggak jalan-jalan mungkin juga. jalan-jalan. Nah, awal-awalnya di mana? Jalan-jalan keliling Tiap hari itu, tiap hari. sampai malam gitu. Iya, sampai malam. Kayak gimana rasanya? Kayak dia kembali ke situ modelnya. Sudah main-main ke sana kemari. Kembali dia ke jalur ngamen itu. Tapi emang karena Padli suka ngamen. Suka hobi. Dan akhirnya apa ya? Dari kehidupan dari ngamen itu. Akhirnya kembali ke situ dia. Itu saya salut sih, maksudnya ya saya nggak bisa ngelakuin apa yang Padli lakukan gitu. Banyak hal yang saya pelajarin di dalam hidupnya Padli. Terus yang kedua, Padli ketangkep lagi nih. Ya, Itu masalah apa tuh? masalah motor. Nah, ini apes lagi nih, apes yang kedua kali. Ini gimana ceritanya nih? Cerita nih. Yang kedua kali itu ada teman datang ke rumah minta tolong untuk nanyain di mana tempat kita gading motor gitu. Ya akhirnya saya tunjukin di sini gitu. Sudah terjadi. Ternyata dia bawa lari motor orang gitu. Yang kamu udah tahu kalau itu motor orang, Nggak mau bikin tahu. motornya dia. Iya. Tet, motor ini digade, Iya. terus yang punya motor nih nyari gitu. Nyari. Dan kamu udah tahu itu Udah kalau- tahu. Terus ketangkepnya gimana? Ketangkepnya dikira penadah jadi. Kamu itu berapa tahun kena tuh? Terus sama dia 1 tahun 4 bulan juga. Cuman ngejalanin 9 Itu tahun berapa? 2017 2017. Akhirnya Padli keluar dari penjara tahun 2018 2018. Nah, di dalam penjara itu Belum gimana? empat. Kalau boleh tahu cerita. Kalau dalam penjara itu gimana? Apa yang kamu kerjain selama di sana? Dan aktivitas apa aja? banyak. Nah, keluar dari penjara 18 ya. Mulai ngamen lagi tuh. Ini lagi Intinya dia 2 kali masuk tuh apa saja nih, karena apa ya, ini orang terlalu baik menurut saya, niat ngebantu tapi temennya nyelakain dia gitu ya. Itu salah satu bagian dari apa ya, kehidupan juga ya, perjalanan hidupnya dia gitu. Dan saya banyak belajar itu dari kamu, Lin. Dan setiap pagi saya lihat rutinitasmu itu, saya merasa terpukul juga kadang.
cuman ya akhirnya saya diam aja, jadi ya banyak lah saya belajar banyak hal yang dari dalam. Dan di rutinitas lainmu Li, setelah ngamen apa yang kamu kerjain kadang-kadang? Ngantar pesanan nasi orang tiba-tiba nelpon saya. Dan sebelum itu saya sudah nawarin diri ke teman-teman saya yang punya all shop, yang punya dagangan. Saya udah kasih tahu mereka kalau ada apa-apa telepon saya. Tapi sekarang masih seperti itu. Ngamen masih, tetap ngamen. Emang dasarnya di situ. Tapi ya apa ya, kita bisa beli apa, bisa nabung lah sekarang adalah dikit-dikit biasa dari ngamen ya, selama itu masih halal ya kenapa enggak juga. Ya alhamdulillah sudah bisa jadi uang muka motor. Wih keren. Awalnya gitar, HP, baju celana, akhirnya bisa nabung sekarang motor akhirnya. Alhamdulillah. Ya, dasarnya seperti itu, dan sampai sekarang motor itu saya pakai ngojek sampai sekarang. Itu dari hasil ngamen. Iya. Alhamdulillah. Keren. Li, apa tuh namanya? Kamu kan sering ini juga nih Li, dia nih sering donor darah rutin sekali donor darah. Iya. Itu berapa bulan tuh? 2 bulan sekali. Nah, itu gimana di bayangan kenapa kamu mau ngelakuin itu? Awal-awal sih ada orang minta, orang rumah donor darah. Pertama kali saya ngelakuinnya kok enak gitu. Kita setelah beberapa hari itu kok kayak dia tenang gitu. Terus akhirnya saya lakuin lagi, dia beberapa 2 bulan kemudian saya lakuin sampai akhirnya saya dapat kartu pendonor. Dan pikiran saya itu sudah kita dapat bantu orang, terus di samping kita dapat bantu orang, kita dapat sehatnya gitu. Bantu orang dapat, berkahnya dapat, semua dapat plus di situ. Iya benar. Super sebenarnya, beneran. Di pikiran saya itu kalau membantu orang mungkin saya belum bisa, kayak belum kasih uang misalnya ke orang belum bisa. Ya. Saya mau kasih makan ke orang dengan belum bisa saya. Nah dari sini saya pikirin saya berbagi di sini dah, di donor darah ini siapa-siapa yang dapat gitu kan. Saya donor, relawan, siapa-siapa yang dapat dah gitu. Dari situ saya bantulah. Kalau saya mau bantu secara mungkin saya belum bisa secara gimana ya. Ya secara materi lah. Secara materi. Cuman kan kita ya membantu siapa saja atau melakukan kebaikan tuh dengan banyak hal tuh banyak sekali caranya gitu. Banyak. Asalkan kita mau aja kan. Asal mau aja. Tulus aja untuk ngelakuin itu, membantu orang. Insya Allah deh. Insya Allah. Nah urusan Banyak apa-apa cara. itu urusannya dia. Yang penting kita Itu saya juga. itu keren sih sekali men. Apa namanya? Pasti putus sekolah karena faktor ekonomi berapa kalau boleh tahu? Faktor ekonomi Berapa bersaudara kalau boleh tahu? berdua sih, Berdua. cuman faktor ekonomi waktu itu sama ya ada keluarga juga. Orang tua kan bisa. Oh pisah juga. Sama. Terus Ya itu lah faktor ekonomi sebenarnya. putus sekolah. Itu sekolah. Itu sedih nggak sih Li? Sedih lah. Siapa yang nggak sedih? Lihat teman juga ya. Ya. Tapi kalau untuk sekarang ini, walaupun kita putus sekolah, bukan berarti kita tidak bisa ngapa-ngapain. Iya, benar. Masa kita putus sekolah terus kita tidak boleh seperti ya Iya. apa seperti mereka Jadi, gitu ya. ya. Tapi ya bisa aja waktu Iya. itu bukan apa ya, bukan persoalan sih sebenarnya. Bukan persoalan. Cuman mungkin di saat itu ya karena kita masih kecil juga ya, siapa sih yang nggak Iya, pengen siapa ngikutin sih yang sama nggak pengen ikutin sekolah teman. gitu kan. Eh, Cuman seiring berjalannya waktu, ya Iya. jalan hidup orang beda-beda lah. Iya. Akhirnya ya kamu tetap tumbuh gitu dengan semua usaha yang kamu lakuin, dan hingga detik ini kamu jadi Iya, Fadli. ini ya. Kamu menemukan banyak pengalaman di situ, pengalaman hidup dari lika-liku perjalanan hidupmu kayak gitu.
untuk merubah ekspektasi orang tuh tidak segampang itu. Ekspektasi orang tuh terlalu banyak soalnya. Kuncinya sekarang bisa enggak jalanin itu dengan segala macam-macam yang pernah kita jalanin gitu. Kalau orang baik-baik aja sih tidak apa-apa gitu, tidak ada urusan gitu. Apa sih yang paling kamu cita-citakan lah, atau kamu inginkan lah dalam hidup nih? Itu damai aja, damai dengan apa yang kita punya, berkah. Udah tidak terlalu ambisi saya untuk mau punya apa segala macam, yang penting hidup damai, rukun, rezeki normal gitu. Nggak terlalu ambisi sekali. Yang nggak merugikan orang lain. Enggak, pokoknya itu yang usah merugikan orang lain. Dan Fadli enjoy aja yang jalanin itu. Enjoy. Apa namanya nih? Terus saya jadi sampai bingung nih mau nanya nih. Masalah itu gitar. Kamu emang suka musik? Suka. Suka musik. Suka dengerin musik. Dasarnya emang musik. Terus yang membuat yang apa ya? Yang buat kamu mau ngamen tuh, maksudnya kenapa nggak nyari kerjaan lain atau apa gitu? Kenapa ngamen? Yang kamu Sudah sering kali nyari kerja, sudah sering kali jadi kerja itu. Cuma di sini kan dasarnya saya di sini tidak ada ijazah gitu kan. Sekolah enggak, ijazah cuma ijazah SD gitu. Saya juga kerja waktu di studio foto itu kan cuma karena diajak sama bibi gitu kan, bukan karena hasil saya sendiri. Sulit, makanya saya pemikir kembali ya, kembali ke ngamen jadi ya. Manfaatin apa yang kita bisa, terus ya itu sudah. katanya dari kecil juga Fadli sempat ditinggal lama sama ibu. Sempat Nah, gimana tuh? Fadli kecil tinggal sama siapa? sama nenek di rumah, sama keluarga banyak ya. Juga. Banyak kok, saudara ibu juga di situ rame. Merasa kurang kasih sayang nggak sih saat itu? Rasa sih, siapa sih nggak merasa. Tapi gimana kamu sih nyikapin? Ya mau gimana, bingung ngomong gimana. Bingung, dijalanin aja. Terus balik ke musik lagi li. Nah, lagu-lagu apa aja yang sering dibawain pas ngamen tuh, guys? Biasa lagu-lagu Indo. Ya apa? Banyak lagu Indo. Lapi juga lagu Indo, wes. Tapi guys, Terus lagu-lagu memerang, ungu, ya semua itulah. semua banyak. Nah sekarang kan Fadli sudah punya tempat ngamen yang tetap lah gitu di Yugisa sama di Babalong itu. Itu gimana tuh Li? Kan yang awalnya berangkat dari jalan ke jalan, akhirnya bisa nyampe Yugisa tuh. Gimana tuh kamu ngomongnya? Akhirnya kamu punya tempat tetap lah sekarang di dua tempat itu ngamen. Siapa yang masukin Fadli ke sana? Awalnya itu Gimana ya? ikut teman di Bebalung, teman rumah sih. Tapi akhirnya teman yang dua itu punya kesibukan masing-masing. Akhirnya setelah itu saya jalan sendiri gitu, jalan sendiri di Bebalung. Di Bebalung itu sampai sudah 2 tahun dia berjalan di Bebalung itu. Sampai akhirnya ada teman kerja di Yugisa nawarin, "Nih, ayo coba sekali dua di Yugisa 1 minggu." Ya, Ngamen gitu. ya. Akhirnya coba 1 minggu di situ. Ya sampai sekarang jadi Udah berapa lama tuh di Yugisa? hampir setahun malah. Hampir setahun. Dari gempa itu kan. Iya, dari gempa itu mulai fokus, mulai ngamen, benar-benar mulai ngamen dah.
di saat kerjaan orang susah nyari gempa itu. Nah ya kan di dalam ngamen kan Fadli pasti juga belajar tuh sama orang-orang yang ngasih. Kadang kan ya ada yang ngasih, kadang juga kan ada yang nggak ngasih. Nah Fadli itu ngerasa gimana gitu, maksudnya pastilah belajar ngeliat oh ternyata orang beragam ya, masing-masing Beragam. beda ya gitu. Nah, itu Tapi gimana sempat ngenes juga kalau lihat orang udah ngasih. Gimana tuh? Tapi mau gimana lagi, kita sudah Nah, caranya kita memang seperti itu, kita taruh tempat apa istilahnya, ya box ke tips. jadi orang mau ngasih pandak kan itu terserah, yang penting kita sudah nyanyi aja lah. Tapi ketika ada orang yang nggak ngasih, ya sempat juga kita kok gini ya orang ini, padahal dia bajunya kantoran gitu kadang-kadang itu. Lalu Tapi justru cuek dia, malah justru orang yang seperti kita yang tidak kita tak kita sangka-sangka dia tuh kasih deh. Justru yang kantor-kantoran itu kadang-kadang udah lewat dia. cuek aja ya. Cuek aja dia. Ya. Padahal udah jelas tuh pakai mobil wis. Mobilnya mentereng. Eh, Tapi ya mau gimana? Kita sudah seperti itu. nanti ya mungkin dia lagi nggak ada duit kecil mungkin waktu itu jadinya jadi kan nggak dapat ngasih. Positif Nanti aja. gunting potong. Positif aja. Positif thinking. Tawakal aja. Pernah nggak ada Istiqomah. ada yang nyamperin Fadli gitu terus dia tanya-tanya atau dia ngasih terus nanya Fadli udah mana gimana deh pengalaman ketemu dengan orang-orang. Kalau dari dulu banyak sekali sebenarnya. Gimana tuh ceritanya kalau kita boleh tahu? Kenapa ngamen? Dia sudah karena nggak ada kerjaan. Ada orang Jawa, ada orang luar, ketemu kan, makan, dikasih makan, dikasih uang. Pokoknya itu dah yang saya lalui waktu itu. Sampai sekarang ternyata rezeki saya memang di situ, di ngamen ini. Kadang kepikiran gak sih maksudnya Fadli pengen cari kerjaan apa gitu lah di luar. Oh, kalau sekarang pasti saya punya ya, tapi lebih ke keinginannya tuh lebih ke buka usaha sendiri kalau bisa besok. Amin amin. Kalau ada tabungan, lebih baik buka usaha sendiri. Karena sudah kayaknya untuk saat ini sudah tak mau saya dah bekerja sama orang, juga ada usaha. Usaha lagi dari Berarti nabung-nabung lah sekarang udah mulai nabung lah ya buat usaha sendiri. ya lebih baik ke sana Ya tujuannya. ya amin kita doain ya semoga Amin. sampai lah gitu. Eh, capaian apa lagi yang kamu pengen dalam hidup? Apa yang sebenarnya apa ya gimana ya caranya hal yang benar-benar kamu membuat kamu merasa ini loh apa, ikhlas buat menjalani ini tuh gimana sih? Gimana ya? Kamu nggak ngoyo gitu terlalu ngejar saya Enggak terlalu ngejar. Awal-awalnya memang ngejar sih, tapi kan seringkali kita ngejar tapi tidak sesuai sama ekspektasi kita. Lebih baik kita gimana ya, jalan aja terus lakuin apa yang setiap hari itu, insya Allah pasti ada ya. Jadi Fadli ini saya awal kenal dia tuh di salah satu tempat minum. Jadi waktu itu tuh ada teman, jadi disuruh ke sana, akhirnya saya ke sana, nggak sadar tuh ya dia lagi minum juga, kita lagi minum, akhirnya udah kita kenalan, ngobrol, sana minum ya. Nah akhirnya malah sama teman saya yang ngajakin saya waktu itu ke situ tuh udah jarang ketemu saya sama dia sekarang karena kesibukan lah mungkinnya, malah saya nggak sadar juga ternyata akhirnya saya jadi lebih dekat sama dia hampir setiap hari gitu. Dia kadang datang lah bantuin saya apa segala macam, saya main di setiap beberapa panggung juga kadang dia ikut bantu kan. Ya saya banyak berhutang juga sama banyak gelar jasanya sama orang ini. Ya saya bersyukur lah bisa kenal sama dia gitu. Ini orang menurut saya ini orang baik banget.
orang tulus sekali, nggak pernah ngarapin apa-apa gitu. Ya udah pengen bantu, ya udah bantu aja gitu. Yang saya tangkap di kamu itu nih. Emang kayaknya udah sering sih juga ngobrol ya kita ya. Udah sering. Nah sampai berapa saat adalah satu orang di tongkrongan minum kita juga tuh. Jadi waktu itu dia keluar terus si orang ini ngobrol ke saya. Dia nanya ke saya, kamu kenal Fadli di mana? Dia bilang, di sini bang. Terus ada satu hal yang paling saya ingat dari dia, kau beruntung kenal Fadli itu. Cuma itu aja, itu saya nggak ngerti itu pulang dari situ, namanya orang udah opam lah ya. Kita nggak sempat mikirin itu lah gitu. Cuman itu kepikiran saya sampai besok-besoknya kepikiran maksud orang itu beruntung saya kenal Fadli itu apa ya maksudnya. Ternyata ya ini orangnya emang aduh, saya kadang males ngomongin orang baik, orang apa ya beginilah dia. Saya bersyukurlah bisa dipertemukan gitu, dan karena juga saya percaya tidak ada yang kebetulan dalam hidup, pasti ada sesuatu yang mesti saya pelajarin mungkin. Dan akhirnya kita juga banyak berbagi di sana, ya banyak lah, termasuk yang di balik kamera ini juga nih saya bersyukur nih kenal orangnya nih. Ketawa-ketawa nih orang nih, kenapa nih ketawa nih, bagi rokok dulu lah kita, tegang amat sih. Masih ada rokok? Aduh. Ya ini gimana? Apa, Vi? Kita ke musik aja. Oke. Kok bisa kamu suka musik? Kenapa kamu udah ngeband? Kenapa kamu nggak ngeband? Teman-teman sudah pada bubar. Ya, bubar. Sudah ada yang pada nikah, sudah ada pada repot. Ah, Cuma saya sendiri yang masih ngamen. tapi emang sempat ngeband dulu. Sempet. Serius? Serius. Nah, kamu bohong kamu nih. Terima kasih. Sama. Kamu bohong. Kamu mau jadi gitar saya? Woi, nantangin. Ya, terus gimana? Kapan ngeband kapan? Kamu nih bohong kamu nih. Ya 2017 sempat ngeband dulu. Band gitu. Ya, band-bandan. Band-bandan Berberapa kamu waktu itu? berlima. Wih, kamu main apa? Pokal-pokalan. Nah, terus akhirnya enggak jalan lah. Enggak gitu, kayak band-band biasa gitu. Buat seru-seruan Ya, aja. buat seru-seruan aja. Sempat main di kantor Kanwil pernah. Di Mandua pernah. Tapi itulah ngeband-ngebandan buat lagu orang gitu. Bentar dulu, Kak. Udah. Kan tadi udah ngeband. Nah, terus Fadli awal ini biasanya suka musik tuh. Dengar musik dari mana? Emang sering dengar musik di rumah dulu. Dari radio. Di radio. Hmm. Apa dulu yang didengerin? Yang didengerin dulu itu band-band Indonesia. Ya band apa pertama kali Fadli dengerin terus kayak megah sekali dengar musik ternyata. Power metal. Wah, power metal yang kenceng-kenceng. Pers di power metal. Power metal. Terus memang dasarnya suka lagu rock sih. Rock tapi suka sama semua jenis musik suka. Tapi lebih sukanya ke rock sih. Sama sih kita semua. Siapa sih nggak suka kayak rock Metallica semua itu semua pasti sih sama. Wah, saya nggak suka Metallica. Cimbe kamu. Tapi kamu suka Lapi juga kan? Woy. Suka. Sampai saya offline di YouTube. Download dia, woy. Terima kasih. Gimana lagu Akulah Bencana cuma nyanyiin Akulah bencana kan guncang teror gimana? Malu-malu dia. Ingin ku lucu cuy. Woi, Meki. Terus Li apa namanya? Anjing apa saya mau ngomong tadi ya lupa, saya cut. Ya jadi kayaknya udah cukup ya. Kayaknya Fadli juga ada beberapa hal yang tidak bisa diceritain. Cuman yang jelas ini orang banyak sekali nyelamatin kondisi saya ketika lagi menderita, lagi kelaparan. Ini orang ada aja datang tiba-tiba entah dari mana, tiba-tiba bawain ini bawain itu. Saya masih tidur, tiba-tiba dia udah datang, ada nasi, tiba-tiba bangun saya merasa aduh kok gembel sekali sini. Merasa sedih tapi ya. Nah ini yang menarik dari musik lagi nih. Ya nih orang yang lumayan gengsian, saya sosok dengerin rock, dengerin apa, tapi kalau udah mabuk, mau tidur tuh musiknya tuh Kak, yang didengerin tuh musik-musik healing,
Dan saya nggak pernah komen, saya diam, saya perhatiin aja. Leo Rojas. Pokoknya musik-musik ya deep sleep gitu didengerin katanya. Akhirnya saya ngebayang, oh, wah ini orang ini berat sekali kayaknya ngejalanin hari ini sampai ternyata dia butuh ketenangan yang lebih juga saya perhatiin, tapi saya nggak pernah komen, pura-pura nggak tahu aja, padahal dalam hati saya mikir, wah anjing nih orang nih keren nih. Jadi Li, terima kasih sudah mau berbagi cerita sama teman-teman. Apa pesan kira-kira nih buat orang-orang yang sedang berjuang di jalan atau dimanapun gitu? Pesannya sih up terus, tetap berjuang, tetap di jalan masing-masing dengan tujuan yang satu tujuan lah. Kita tahu ya tujuan kita apa gitu, sama-sama ingin bahagia gitu. Build me up, break me down. Wush, apa tuh, saya nggak ngerti bahasa Inggris lagi. Nah, terus Intinya tetap berjuang di jalan masing-masing. Tujuannya untuk bahagia diri sendiri dah, masing-masing dulu, terutama keluarga. terima kasih. Saya Lavi dan Padli pamit. Sampai ketemu di CSM berikutnya.